apa tadi? Membimbing. Ya bahasanya mungkin saya rubah sedikit ini. Strategi. Wah, kalau udah strategi ini berarti teknis ini. Strategi berkomunikasi dengan pasangan. Nah, dengan pasangan berarti ini karena kalau cuma ngomong dengan istri ini kayaknya ini yang di belakang ada yang mendengarkan nih. Ini ya. Nah, dengan pasangan, karena memang penting sekali dimana ketika kita itu di dalam komunikasi itu, saya sebutkan dulu ya, yang namanya komunikasi itu bukan cuman sekedar omongan kata, ya, komunikasi itu bukan cuman dalam bentuk kata-kata. Ini kita berkomunikasi itu dalam berbagai macam hal, bahkan bagaimana dari semua yang kita lakukan itu sebenarnya mengandung informasi komunikasi dengan orang lain itu sebenarnya. Ini. Nah, adapun yang mungkin nanti akan saya bahas adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau karena suri tauladan terbaik tentunya, karena kalau saya nggak bawa nama Rasul itu repot ini. Kenapa? Nanti dikiranya saya sudah bagus nanti. Padahal saya sendiri ya repot juga gitu. Repot juga sama gitu. Karena memang begini ya. Pernah suatu ketika itu ada seorang sahabat di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini orangnya sudahlah dia itu jagoan. Gitu kan? Jagoan, ahli gulat, ahli pedang, luar biasa hebatnya gitu. Nah, sementara suatu ketika dan galaknya luar biasa ini yang namanya Umar bin Khattab ini. Dikatakan nggak ada orang itu yang nggak pernah dimarahi oleh Umar bin Khattab ya, kecuali Rasul itu. Ibarat kata itu semua orang itu kena marahnya itu Umar bin Khattab itu, hampir semua itu. Ini siapa saja kena marahnya Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menjadi khalifah, ada satu daripada sahabat itu yang dia itu ribut. Ribut dimarah-marahi sama istrinya. Ribut itu dimarah-marahi sama istrinya. Wah, ini stres ini suami ini, waduh ini gimana, tiap hari cuma dimarah-marahi istri itu lah, katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kok saya malah tiap hari yang dimarah-marahi itu. Katanya suami itu pemimpinnya istri, kok malah tiap hari yang dimarahi siapa? Suaminya. Wah, suatu ketika karena nggak tahan, wah ini kalau sudah begini terpaksa ini saya adukan kepada Amirul Mukminin ini. Nah, siapa? Yaitu Umar bin Khattab. Datang rumah Umar bin Khattab. Wah ini, saya mau minta keadilan dari kedoliman istri saya. Ini begitu datang ke situ, maka baru mau ketuk pintu daripada rumah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mau kedengar itu. Di dalam itu ternyata dia mendengar itu yang namanya Umar bin Khattab lagi dimarahin sama istrinya itu. Lah gimana ini? Saya mau mengadu kalau saya dimarah-marahin sama istri, malah Amirul Mukminin lagi dimarahin istrinya itu. Dan dia dengar itu nggak ada Amirul Mukminin itu sampai ikut membantah atau mungkin berdebat atau enggak itu. Cuman ya tok itu. Wah, ini sama saja kalah juga ini ternyata itu. Maka akhirnya wah sia-sia ini. Nggak bisa ini. Akhirnya keluar, orang itu nggak jadi ketuk pintu. Baru keluar, Umar bin Khattab itu buka pintu. Begitu buka pintu, loh kamu mau kemana? Sini. Ada perlu apa? Itu sudah nggak jadi. Loh kenapa itu kok nggak jadi? Lah bagaimana saya itu datang kepada engkau karena saya itu kepingin mengadukan istri saya yang galak, suka marah-marahin saya. Lah kok saya datang ke sini malah engkau lagi dimarahin istrimu. Maka kata Umar bin Khattab, oh begini, saya jelaskan dulu. Jadi saya itu ketika dimarahin kepada istri itu, saya itu nggak marah itu. Karena yang saya ingat ketika istri saya marah adalah bahwa dia adalah perempuan yang melahirkan anak-anak saya. Dia adalah perempuan yang menyediakan makan untuk saya. Dia adalah perempuan yang menyucikan baju buat saya. Dia adalah perempuan yang jaga harta saya di rumah. Bagaimana saya mau marah? Begitu. Ini mindset yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Nah, ini galaknya kayak apa? Ternyata kalah sama istrinya itu.
Ini, tetapi itu sebenarnya adalah bukan masalah kalah menang ya dalam hal ini, tetapi kebijaksanaan daripada Umar bin Khattab di dalam bersikap, gitu ya. Nah, padahal terkenal tegasnya luar biasa, dengan istrinya bisa seperti itu. Ini ya, nah, insya Allah ini saya awali dulu biar mbok istri saya ikut nonton live-nya. Nah, ini karena ternyata kemarin ditonton gitu. Untung saya nggak salah ngomong. Alhamdulillah. Jadi insya Allah yang akan saya sampaikan tadi ya beberapa hal nanti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah itu membangun komunikasi dengan istrinya. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa ketika yang pertama di dalam berkomunikasi itu ya, ini teknisnya ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan istrinya itu senantiasa meluangkan waktu di malam hari setelah Isya itulah kira-kira untuk berbicara ngobrol dengan istrinya. Dan ini termasuk hal yang berat buat saya. Nggak ngerti buat panjenengan semua, tapi insya Allah sama. Kenapa? Karena secara ilmiah begini, secara ilmiah di dalam dunia kedokteran itu difahami, dilakukan penelitian, di dalam dunia psikologi juga dilakukan penelitian, di mana laki-laki itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dianugerahi kemampuan di dalam otaknya. Kemampuan di dalam otaknya itu adalah kemampuan untuk berbicara itu ya, untuk berbicara itu ada di bagian kiri gitu ya, ada di bagian kiri otak. Itu kemampuan berbicara. Makanya kalau laki-laki kalau sampai bagian kiri, otak bagian kiri ini kita ilmiah ya, sambil ilmiah ya. Otak kita bagian kiri itu adalah terdiri untuk memori, hitung-hitungan, bahasa. Ini untuk memori, itu hitungan bahasa. Maka kalau orang problem misalkan terkena terkena stroke gitu ya. Terkena stroke bagian badan sebelah kanan. Biasanya kanan ini. Biasanya orang itu stroke itu seringnya itu sebelah kanan. Kenapa? Karena dia itu nanti otak kirinya itu tadi terdiri dari memori, ingatan-ingatan, itu makanya orang emosi dan lain sebagainya itu memorinya tersimpan di otak kiri. Banyak pikiran itu kalau stroke itu kena kanan itu mesti orang banyak pikiran itu, banyak masalah di dalam hidupnya itu karena terjadi penyumbatan pembuluh darah ke otak kiri itu ya. Nah, problemnya adalah karena di bagian otak kiri itu ada bagian untuk bahasa. Kalau laki-laki kena stroke itu kok kanan yang mati, kan ada yang mati separuh itu, lumpuh separuh, itu dia kesulitan bicara, bahkan mungkin nggak bisa bicara kalau yang kena kanan. Kalau yang kena kiri insya Allah ngomong masih lancar. Itu kenapa? Karena bagian otak untuk berbicara itu ada di sebelah kiri ini. Lah kalau perempuan kena, misalkan ini kebetulan hari ini ada orang di rumah saya itu kena lumpuh separuh itu. Nah itu perempuan itu, ibu-ibu itu. Kalau ibu-ibu, kalau perempuan itu kena stroke sebelah kiri, kalau laki-laki nggak bisa ngomong itu. Kalau kena stroke sebelah kiri, insya Allah kalau perempuan tetap bisa ngomong. Karena apa? Karena bagian otak untuk berbicara, bahasanya, linguistiknya itu di kiri dan di kanan. Jadi stroke sebelah kiri dia masih bisa ngomong, kanan dia masih bisa ngomong gitu. Ini. Itulah kenapa secara di dalam dunia psikologi dilakukan penelitian, laki-laki itu berbicara 5.000 sampai 7.000 kata per hari itu. Ya, kalimat per hari. 5.000 sampai 7.000 kalimat per hari. Jadi kalau kira-kira kalau model-model pembicara, ustadz, kiai itu kira paling mentok itu 9.000. Itu sudah paling mentok itu 9.000 kalimat, itu sudah
mau pulang-pulang itu mau ngomong itu sudah malas itu. Karena sudah habis stok katanya itu. Nah, perempuan itu untuk perempuan itu rata-rata itu antara 16.000 sampai 24.000. Nah, jadi kalau yang pendiam 16.000. Nah, kalau laki-laki tipe pembicara, tipe kiai saja itu berapa? 9.000 itu sudah paling ini. Nah, kalau modelnya Mas Supri itu paling 5.000 paling gitu. Itu sudah habis kayaknya itu. 5.000. Perempuan dianugerahi kenapa? Sampai 16.000 sampai 24.000. Kenapa? Ya karena tadi kemampuan di dalam linguistiknya itu memang double, 2 kali lipat itu. Lebih baik. Makanya di tempat saya orang kena lumpuh separuh itu masih bisa ngomong gitu. Nah, perempuan loh. Nah, ini masih bisa ngomong. Kenapa? Karena memang di kiri dan di kanan. Kalau laki-laki udah nggak bisa ngomong gitu. Kenanya sebelah kanan. Karena otak itu ada kiri kanan, otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Itu begitu, silang balik.